Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar, melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Untuk sebelumnya, di kelas 8, bentuk akar ini sudah pernah saya jelaskan secara umum bagaimana cara menyederhanakan di materi Pitagoras. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bahas secara lebih mendalam bagaimana sifat-sifatnya dan dalam pengerjaannya. Untuk itu, terus ikuti slide yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk akar. Coba diperhatikan, yang harus diingat adalah 3 yang ini saya berikan, dan di sampingnya ada contoh, kalian bisa baca dan kalian bisa pahami. Contoh ini banyak, tapi saya ambil beberapa saja yang berkenaan dengan sifat-sifat dari perpangkatan dalam bentuk akar. Misalnya untuk soal nomor 1 itu sudah pernah saya singgung minggu yang lalu bagaimana cara kita menyederhanakan. Akar pangkat dari 72, akar pangkat 2, bagaimana cara kita menyederhanakannya itu dengan cara membagi dengan sebuah bilangan yang hasil dari pangkat 2. Karena kita bicara tentang akar pangkat 2. Yaitu kita bagi dengan 36 sehingga 36 dikali 2 itu hasilnya 72. Mengapa dengan 36? Mengapa tidak 8 dan 9? Karena 36 itu adalah hasil perpangkatan dari 6 kuadrat, sehingga 36 itu ada akarnya, yaitu 6. Kita tarik akar, kita keluarkan menjadi 6. 6 akar 2. Maka dari itu, akar 2 tidak bisa kita sederhanakan, sehingga menjadi 6 akar 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, akar pangkat 3 dari akar pangkat 5, 4x, sehingga ada akar pangkat 3 dan akar pangkat 5. Menurut sifat, maka akar pangkat tersebut kita kalikan saja dengan syarat A lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3 kali 5 itu 15 dan tetap di dalam akarnya adalah 4x. Untuk nomor 3 juga demikian. Untuk nomor 3 yaitu akar pangkat 3 dari 27 dibagi 8. Kalau tadi di contoh nomor 1 itu akar pangkat 2, di nomor 3 itu adalah akar pangkat 3 dari 27 dan 8. Di sini agak berbeda penjelasannya, karena akar pangkat 27 itu cara mencarinya adalah, misalnya kalau 27 akar pangkat 3 dari 27 itu bagaimana cara mencarinya, yaitu titik-titik pangkat 3 atau bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 27. Ya, betul, artinya 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, sehingga jawabannya adalah 3. Begitu juga dengan 8. Akar pangkat 3 dari 8, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya, operasi bentuk akar. Ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Baik penjumlahan atau pengurangan itu sama. Intinya setiap bilangan yang ada di dalam akar, ketika bilangan itu sama, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Walaupun di luar akarnya berbeda. Tetapi kalau di dalam akar angkanya berbeda, baik itu penjumlahan maupun pengurangan, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kita ambil contoh. Contoh nomor 1 itu 4 akar 8 ditambah 5 akar 18. 5 akar 18. Menurut rumus itu tidak bisa kita jumlahkan langsung. Karena angka di dalam akar itu berbeda. Satunya 8, satunya 18. Jadi bagaimana caranya? Seperti tadi, kita menyederhanakan dulu sehingga harus sama angka di dalam akar tersebut. 4 tetap kita tulis dan akar 8-nya kita pecahkan, yaitu 4 dikali 2, karena 4 adalah hasil perpangkatan dari bilangan 2, yaitu 2 kuadrat. Begitu juga 18. Begitu juga 18 ya, yaitu 9 dikali 2. Nah, 4 itu adalah akar dari 2, jadi 4 kali 2 itu 8, dan ditambah
5, akar 9 itu kita tarik menjadi 3, karena 3 kuadrat itu 9, akar 2. Sehingga 4 kali 2 itu 8, ditambah 15 itu dari 5 kali 3, 15 akar 2. Nah, perhatikan bahwa kita sudah menyederhanakan dan angkanya sudah sama-sama 2. Sehingga bisa kita jumlahkan, yaitu 8 ditambah 5 sama dengan akar 2. Selanjutnya, 8 tambah 5 itu kita bisa jumlahkan, tapi akar 2-nya tetap, sehingga 8 tambah 5, 13, akar 2-nya tetap menjadi akar 2, sehingga hasilnya 13 akar 2. Untuk nomor 2 juga sama, bahwa angka di dalam akar itu adalah 27 dan 12. Berbeda, maka dari itu kita akan sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Sama, bahwa akar 27 itu bagilah dengan bilangan hasil dari perpangkatan berapa, yaitu 9. Itu hasil perpangkatan dari 3 kuadrat, 9. 12 juga 4 sama 3, karena sama-sama 3 nanti akar di dalam akar, bilangan di dalam akarnya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa akar 9 itu 3, kita keluarkan menjadi 3 akar 3. Dan 4 kali 3, berarti akar 4 itu 2, kita keluarkan menjadi 2 akar 3. Sehingga 3 dikurang 2, kita sendirikan menjadi 1, dan akar 3-nya tetap. Mengapa kita tulis di situ menjadi akar 3, yang ini? Karena 1 itu bilangan tetap. Jadi 1 kali akar 3 tetap akar 3. Jadi tidak masalah ditulis akar 3 saja. Bagaimana untuk pengerjaan soal nomor 3? Berapa hasil dari akar 50 dikurang akar 8 ditambah akar 18? Ya, sama, kita sederhanakan dulu. Semua bilangan di dalam akar berbeda. Akar 50 dikurang akar 8. Akar 50 itu pecahannya adalah akar dari 25 dikurang 2. Sehingga akar 25 itu adalah 5 akar 2. Akar 8 tadi sudah kita pernah cari, bahwa akar 8 adalah 4 kali 2, berarti 2 akar 2. Begitu juga akar 18. Akar 18, bahwa akar 18 itu adalah 9 dikali 2, sehingga 3 akar 2. Nah, baru kita kurangkan dan jumlahkan. Berarti 5 akar 2 dikurang 2 akar 2 ditambah 9 akar 2. Sehingga diperoleh 5 dikurang 2, 3. 3 ditambah 9 itu adalah 12. Jadi 12 akar 2. Gitu ya. Jadi 5 kurang 2 itu 3. 3 tambah 9 itu adalah 12. 12 akar 2. Itu adalah hasilnya. Selanjutnya, untuk perkalian, bisa kalian lihat rumusnya adalah akar pangkat N dari akar A dikali akar pangkat N dari B, sehingga hasilnya cukup dikalikan saja. Jadi berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau di perkalian, walaupun angka di dalam akarnya berbeda, kalian bisa langsung kalikan saja. Jadi kalian langsung bisa kalikan saja. Contohnya seperti di samping ya. Misalnya akar pangkat 3 dari akar 6 dikali akar pangkat 3 dikali 2. Sudah, akhirnya kita kalikan saja. 6 kali 2 itu 12, tetap akar pangkat 3-nya. Jadi akar pangkat 3 dari 12. Untuk nomor 2 juga sama. Ada angka di luar akar, yaitu 4 dan 5. Kita pisahkan, kita kalikan seperti biasa, yaitu 20. Lalu akar pangkat 3 dari 6 kali 2. 12. Jadi 20 kali 3 akar pangkat 12. Selanjutnya, untuk nomor 3, ini agak berbeda sedikit bagaimana kalau indeks atau angka di dalam akarnya berbeda. Dan juga akar pangkatnya juga berbeda. Jadi kita dapat sederhanakan bahwa penulisannya kita ubah dalam bentuk pangkat pecahan. Akar pangkat 3 dari 6 itu adalah 6 pangkat sepertiga dikali 4x pangkat setengah. Ya, jadi sama dengan 6 pangkat 2 per 6, bisa diikuti jalan, dikali 4x pangkat 3 per 6. Di situ kita akan pecahkan menjadi 6 kuadrat kali 4x pangkat 3, buka kurung atau
pangkatkan 1/6. 6 kuadrat kita juga pecahkan menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Ya. Dikali dengan 2x 2 kuadrat kali x pangkat 3. Jadi ini namanya manipulasi aljabar, tidak mengurangi makna. Dipangkatkan 1/6. Sehingga dapat kita peroleh bahwa pangkat 1/6 kita jadikan bentuk akar. Jadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 2 pangkat 6 itu berasal dari ini. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, artinya 2 kali 3, 2 pangkat 6. Dan x pangkat 3. Karena di sini adalah akar pangkat 6, jadi yang 2 pangkat 6 kita keluarkan menjadi 2. Sehingga tersisa di dalam akar itu bilangannya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya 36x kuadrat. Itu hasilnya. Untuk soal nomor 4 juga demikian. Ini berarti caranya adalah langsung dikalikan ke dalam, seperti kita belajar aljabar. Jadi 2 akar 3 dikali akar 5 dikurang 6 akar 7. Berarti 2 akar 3 kali akar 5 dikurang 2 akar 3 dikali 6 akar 7. Sehingga hasilnya akar 3 kali akar 5 itu 15, berarti 2 akar 15 dikurang 2 kali 6 itu 12, akar 3 kali akar 7, akar 21. Itu sampai di sini. Kenapa tidak bisa sederhanakan? Karena angka di dalam akarnya berbeda dan ini bukan merupakan perkalian melainkan pengurangan. Selanjutnya, bagaimana kalau dia pembagian? Bisa diperhatikan untuk pembagian sama seperti perkalian. Jadi angkanya langsung saja dibagi jika bisa dibagi, dan setiap penyebutnya berupa akar, mohon untuk dirasionalkan. Maksudnya apa dirasionalkan? Dirasional berarti dikali dengan akar sekawan, akar penyebut tersebut. Seperti contoh, akar pangkat 42 dibagi akar 7. Ini langsung saja kita bagi, berarti 42 dibagi 7 itu 6. Jadi akarnya tetap dibuat menjadi akar 6. Selanjutnya untuk 4 akar 3 dibagi 2 akar 5. Seperti yang saya katakan tadi bahwa penyebutnya berupa akar 2 akar 5. Berarti 2 akar 5 itu kita kalikan sebelah kanannya menjadi 2 akar 5. Nah yang ini 2 akar 5. Sehingga 2 kali 5 bagi 2 akar 5 itu kan 1. Tidak mengurangi makna tapi sangat membantu. Itu namanya manipulasi aljabar. 4 akar 3 dikali 2 akar 5, 4 kali 2 berarti 8, akar 3 kali akar 5 itu 15. Di bawahnya langsung saja 2 kali 2 itu 4, akar 5 kali akar 5 adalah dirinya sendiri, jadi 5. 4 kali 5 berarti 20. Sehingga 8 per 20 akar 15. 8 per 20 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 5 akar 15 sama-sama dibagi dengan 4. Nomor 3 juga demikian. Penyebutnya berupa akar berarti kita rasionalkan, kalikan dengan akar sekawannya itu 21 M kuadrat. 3M kuadrat dibagi 21M kuadrat dikalikan hasilnya seperti yang kalian bisa lihat, yaitu 63M pangkat 4 per 21M kuadrat. Jadi tidak perlu bingung ketika Anda mengalihkan dengan angka atau bilangannya sama, maka akarnya hilang. Berarti 63M pangkat 4. M pangkat 4 itu bisa kita keluarkan menjadi M kuadrat itu cara manualnya. Berarti kita bisa tarik menjadi M kali M. Nah, akar 63 itu kita bisa pecahkan, yaitu dibagi dengan 9. 9 dikali 7. Bahwa akar 9 itu adalah 3, berarti 7-nya tidak ada akar, sehingga tetap masuk di dalam akar. Sehingga diperoleh 3M kuadrat akar 7 per 21M kuadrat. 3 dan 21 bisa kita sederhanakan. Sedangkan M-nya kita coret. Kita coret sehingga hasilnya adalah 1/7 akar 7. Selanjutnya, merasionalkan penyebut. Untuk merasionalkan penyebut juga sama. Langsung ke contoh misalnya, apabila menemukan penyebut yang berupa akar, maka kita rasionalkan.
Kalau penyebutnya ada penjumlahan atau pengurangan, maka kebalikannya. Kalau nomor 1 ini penyebutnya akar tetapi dia ada penjumlahan, berarti dikalikan dengan akar sekawan dengan cara dikurang. Jadi kebalikannya. Jadi yang terjadi adalah 9 dikali akar 6 dikurang akar 3 dibagi akar 6 plus akar 3. Sehingga yang terjadi adalah 9 dikali akar 6 dikali min akar 3. Untuk yang akar 6 plus akar 3 itu mengingat pelajaran kelas 2 ketika kita belajar tentang aljabar, ada rumus seperti ini. Rumusnya seperti ini misalnya. A plus B dikali A min B. Itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Itu ya. Sehingga diperoleh akar 6 kali akar 6 itu 6. Dan plus kali min itu min, jadi akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Jadi 6 kurang 3 itu adalah 3. 9 dengan 3 itu kita bisa coret menjadi 3. Jadi jawabannya adalah 3 dikali akar 6 min akar 3. Sampai di sana juga boleh. Mau dikalikan satu-satu juga boleh, artinya kalikan ke dalam. Sehingga menjadi 3 akar 6 dikurang 3 akar 3. Begitu juga untuk nomor 2. Ikuti caranya seperti nomor 1, sama. Nomor 3 itu yang lebih sederhana adalah ketika membagikannya akar 5A dikurang 7. Sama dengan pembagian sebelumnya di nomor 1, sebenarnya sama-sama bisa dirasionalkan, tapi nanti akhirnya kembali seperti awal. Jadi, akar 5A dibagi akar 7, itu harus kita rasionalkan, penyebutnya menjadi akar 7 per akar 7. Sehingga akar 5A untuk nomor 3 dikali akar 7 per akar 7 dikali akar 7 diperoleh 35, akar 35A dibagi 7. Itu hasil nomor 3. Untuk persamaan eksponen juga sama. Untuk persamaan eksponen, misalnya persamaan eksponen ini berbeda nanti ketika Anda sudah berada di SMA. Untuk di SMP itu pembelajarannya tidak serumit dan lebih sederhana. Jadi misalnya ada soal berapa nilai X ketika 9 pangkat X plus 1 sama dengan 27 pangkat 3 X min 4. Maka dapat kita sederhanakan dulu bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2 X plus 1, 27 juga 3 pangkat 3 kali 3X min 4. Mengapa demikian? Karena kita harus tahu dan cari bilangan pokoknya yang sama. Maka sama-sama 3, sehingga pangkatnya kita turunkan untuk mencari nilai X. Kita bisa kalikan ke dalam. Sehingga 2 kali X 2X plus 2 kali 1 sama dengan plus 2. Begitu juga dengan ruas sebelah kanan. 3 kali 3X min 3 kali min 4, 9X min 12. Dengan cara aljabar kita bisa pindah ruas yang diperoleh sehingga menjadi 2 plus 12. 12-nya pindah ke kiri menjadi plus. 9X-nya tetap di ruas kanan. Yang 2X-nya pindah ke kiri menjadi min 2X. Sama dengan 14 sama dengan 7X. 14 sama dengan 7X. 7X artinya 7 kali X. Jika pindah menjadi dibagi. Jadi 14 bagi 7 sama dengan 2. X-nya adalah 2. Untuk nomor 2 juga sama. 2 pangkat X kali 8 pangkat 1/5 sama dengan 2 pangkat 1/5. Berapa nilai X-nya? Sama saja cara mengerjakannya. Kalau ada seperti ini maka bilangan pokoknya kita harus jadikan sama semua. Kalau 2 berarti ya 2. 8 itu kita pecahkan menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan 2 tetap. Karena bilangan terkecilnya 2. Yang diperoleh adalah 2 pangkat 3 dikali 1/5. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita ambil pangkatnya. Jadi X tambah 3/5 sama dengan setengah. Berarti untuk 3/5-nya dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi kurang. X sama dengan 1/5 dikurang 3/5. Sehingga X sama dengan min 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung mengurangkan saja. 1 dikurang 3. 1 kurang 3 itu min 2/5. Untuk nomor 3 juga sama. 16 kali 8 pangkat N plus 2 sama dengan 2 pangkat N. Berapa nilai N-nya?
kita lihat di ruas sebelah kiri nilainya tidak sama, maka kita harus samakan dulu menjadi 2 karena nilai paling kecil adalah 2. 16 itu pangkat berapa? 16 itu adalah 2 pangkat 4, sedangkan 8 2 pangkat 3. Jadi 3 kali n plus 2. Karena di situ kali berarti kita harus tambah. Jadi 4 plus 3n plus 6. Dari mana 6? Bawah. 3 kali n plus 2. Jadi kalikan ke dalam. Jadi 3 kali n plus 2 sama dengan 2n. Sehingga diperoleh 4 plus 3n plus 6 sama dengan m. Sehingga menjadi 3n plus 10 sama dengan m. M-nya adalah ini, 3n plus 10 sama dengan m. Bagaimana untuk nomor 4? Nomor 4 silakan dicoba. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan, bisa komentar, bahkan kita bisa diskusi di forum yang sudah pernah kita pelajari. Itu saja. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang paham dan kurang mengerti, silakan bertanya di forum ataupun komentar di channel YouTube saya. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.